Halo pemirsa, kita jumpa lagi di episode 21. Apa yang membuat COVID-19 berkembang begitu pesat? Karena sebagian besar rakyat percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh media. Semua media besar di dunia dimiliki oleh 6 induk perusahaan elit global. Mereka menyebar berita sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara media-media lokal hanya kopas dan terjemahkan berita. Masyarakat percaya dan mengikuti irama seperti segerombolan domba yang sedang digiring oleh penggembala. Para domba itu berpikir si penggembala adalah juru selamat yang membantu mereka mengarahkan supaya tidak tersesat. Para domba tidak sadar bahwa penggembala si juru selamat itu justru sedang menggiring mereka untuk dibantai di pejagalan. Mau bukti? Dulu, waktu peristiwa 9/11, media mainstream bilang Irak memproduksi senjata pemusnah massal, sarang teroris, sehingga Irak harus diserang dan Saddam Hussein dihukum mati. Semua orang percaya. Padahal, terbukti bahwa Irak tak punya senjata pemusnah massal. Yang ada hanyalah media-media besar internasional, senjata penipu massal. Ini adalah bukti betapa mudahnya membohongi orang sedunia jika Anda memiliki media-media besar di dunia. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake. Obviously, it was a mistake. So, George Bush made a mistake. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Memang nggak ada senjata pemusnah massal di Irak. Kali ini, Donald Trump berkata jujur. Para elit itu tak peduli menipu orang sedunia. Lewat kaki tangannya, perusahaan-perusahaan media terbesar di dunia. Belakangan ketahuan bohong juga nggak apa-apa. Yang penting tujuan tercapai. Begitu halnya dengan Osama bin Laden. Akibat propaganda media-media elit, semua orang percaya bahwa Osama bin Laden adalah teroris yang meruntuhkan WTC dan Pentagon. Berikut adalah rekaman suara Bill Cooper, seorang mantan marinir aktivis kemanusiaan, memperingatkan bangsa Amerika tentang Osama bin Laden, teroris rekayasa elit global. Bill Cooper menyampaikan ini 6 bulan sebelum 9/11. Can you believe what you have been seeing on CNN today, ladies and gentlemen? Can you believe it? Supposedly, a CNN reporter found Osama bin Laden, took a television camera crew with him, went into Osama bin Laden's hideout, interviewed him and his top leadership, his top lieutenants and colonels and generals in their hideout. This is a CNN reporter with a camera crew. And he came out and told everybody, within 3 weeks, Osama bin Laden is going to attack the United States and Israel. Now, don't you think that's kind of strange, folks? You see, because the largest intelligence apparatus in the world, with the biggest budget in the history of the world, has been looking for Osama bin Laden for years and years and years, and can't find him. A reporter from CNN and his little camera crew got in to Osama bin Laden's secret hideout. And if you believe it, you are one of the stupidest jerks that ever lived on the face of this earth. And whatever is going to happen that they're going to blame on Osama bin Laden, don't you even believe it. When in hell are all you people going to wake up? Just one more fight about your leadership. Siapakah para elit ini? Mereka adalah penganut sekte penyembah iblis, Lucifer, Dajjal. Mereka melakukan perjanjian dengan iblis.
Ini sebenarnya ada di setiap budaya di dunia. Di Indonesia, kita mengenal ada pesugihan Gunung Kawi, babi ngepet, leak, dan lain-lain. Yang melakukan perjanjian dengan iblis sudah pasti jadi kaya. Mereka jadi berkuasa. Tapi setelah mati, jiwanya menjadi milik sang Dajjal. Walk around on me. Para elit ini belajar banyak dari peristiwa 9/11, penipuan yang sukses kepada seluruh dunia agar tujuan mereka tercapai. Strateginya adalah menciptakan musuh bersama untuk menakut-nakuti rakyat. Problem, reaksi, solusi. Di mana mereka tampil seolah-olah untuk membela rakyat. Juru selamat palsu. Itulah modus operandi mereka. Kini mereka tampil dengan wajah baru. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. And I will straight up leave your shit. Problem, diciptakanlah musuh bersama baru bagi umat manusia, virus corona. Reaksi, diciptakanlah berita-berita media untuk menakut-nakuti rakyat bahwa virus corona itu berbahaya seperti HIV. Solusi, mereka datang seolah menjadi juru selamat, memberi utang modal dengkul, memberi vaksin, berikut tato sertifikasi digital bagi yang sudah diberi vaksin. Juru selamat palsu, the Antichrist, atau dalam bahasa Arab, Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih itu juru selamat, Dajjal dalam bahasa Arab itu artinya menipu. Al-Masih ad-Dajjal artinya iblis yang menyamar menjadi juru selamat. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. Sebenarnya, sebelum heboh COVID ini, WHO pernah mencoba menetapkan SARS sebagai pandemi di Indonesia. Itu adalah akal-akalan WHO agar orang sedunia beli vaksin yang dibuat oleh para pendana mereka. Untung di tahun 2005 itu, kita memiliki seorang Menteri Kesehatan yang cerdas, bernurani luhur, dan pemberani, Ibu Siti Fadilah Supari. Ikhtisar perjuangan Ibu Siti Fadilah melawan WHO yang saya dapat dari berbagai media adalah sebagai berikut. Tahun 2005, ketika masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia, ia dengan berani membatalkan penetapan WHO di Indonesia bahwa virus corona SARS adalah pandemi. Ibu Menkes membuktikan secara ilmiah bahwa virus corona SARS tidak menular. Luar biasa. Jadi masalahnya adalah transparansi WHO, menentukan sendiri pandemi, tapi temuan ilmiahnya tidak transparan. Mereka main tetapkan saja, dan negara-negara di seluruh dunia harus nurut, seperti majikan yang memberi perintah pada budak-budaknya. Kemudian, Ibu Menkes menolak vaksin yang ditawarkan oleh WHO. Hasilnya, terbukti virus corona SARS tidak berkembang di Indonesia. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. Ibu Siti Fadilah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa kita bukan bangsa kacung. WHO harus transparan. Jangan berlagak seperti juru selamat dunia, padahal gaji mereka dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia. Silakan Anda capture dan sebarkan statement ini di medsos. Memang masih banyak tanda tanya besar soal vaksin. Selama saintis secara transparan tak bisa membuktikan mana yang virus dan mana yang eksosom, sudah pasti alat tes bakal meleset terus. Sudah pasti vaksin susah dibuat. Itu sebabnya virus SARS, MERS, HIV, dan juga COVID belum ada vaksinnya. Media-media mereka sendiri mengatakan vaksin polio lebih berbahaya dari virus polio. Kini, lebih banyak negara tak lagi gunakan vaksin cacar air. Virus herpes pun tak ada vaksinnya, menurut media mereka sendiri. Sayangnya, serangan balik tertuju pada Ibu Siti Fadilah. Ia difitnah korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat eselon 2-nya. Yang korupsi tidak dihukum, Ibu Siti Fadilah dipenjara. Hakim memutuskan tanpa bukti. Inilah cermin negeri yang belum sepenuhnya merdeka dari campur tangan asing. Nekolim, istilah Bung Karno. Apa advis Ibu Siti Fadilah tentang COVID? Berikut adalah ikhtisar dari berbagai media. Pertama, Indonesia harus bikin penelitian sendiri untuk membuat alat tes COVID sendiri.
Memang ini kuncinya. Selama alat tes tidak akurat, sudah pasti jumlah korban COVID jadi banyak. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. The creator of the PCR test, Kary Mullis, who won the Nobel Prize in Chemistry, he warned people that this is not detecting the virus, that all you're doing is detecting a nucleic acid sequence. So, the reality is that primer sequence that they're seeking is very probabilistic. It's not like definitive. So, just because it's positive doesn't mean you have the virus, first of all, period. And if you follow Koch's postulates, which say that to prove that you have this virus causes this, you have to find the virus in preponderance. Moreover, all of us probably have a little piece of this sequence. Kalau mau jumlah korban COVID sedikit, buatlah alat tes yang akurat. Gimana caranya supaya akurat? Pisahkan dulu mana virus dan mana eksosom. Kemudian uji coba apakah alat tes itu sudah tidak terdistorsi dengan penyakit-penyakit lain seperti TBC, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kedua, saran dari Ibu Siti Fadilah, buatlah penelitian, COVID itu perlu vaksin atau tidak. Ini yang ia lakukan tahun 2005 waktu WHO maksa agar Indonesia menetapkan SARS sebagai pandemi. Setelah diteliti oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata SARS tidak menular dan tak perlu dibuatkan vaksinnya. Ini yang harusnya dilakukan untuk mengatasi COVID. Ketiga, kalaupun perlu vaksin, Indonesia harus buat vaksin sendiri. Menurut Ibu Siti Fadilah, berdasarkan pengetahuannya sebagai Menkes dulu, Indonesia mampu buat vaksin sendiri. Kenapa harus nunggu juru selamat dunia untuk bikin vaksin? Dan rakyat jelata disuruh bayar mahal kepada para pemilik industri vaksin yang kaya raya itu. Selama vaksin diperjualbelikan oleh industri vaksin global yang membayar gaji para pejabat WHO, sudah pasti pandemi akan terus ada di dunia. Maka dibuatlah virus-virus tahyul yang menular lewat udara, bahkan lewat kentut. This is number one bullshit. Inilah perilaku para juru selamat palsu menakut-nakuti rakyat. Padahal mereka sendiri tak mampu membedakan mana virus dan mana eksosom. Pertanyaan yang sangat menggelitik saya adalah, ada 160.000 dokter di Indonesia. Berapa orang yang membela Ibu Siti Fadilah? Pasti ada sebagian kecil dokter yang membela terang-terangan. Mungkin ada yang hatinya membela, tapi tak berani terang-terangan. Karena industri kesehatan tak lepas dari bisnis rumah sakit, bisnis obat-obatan, sistem komisi dari industri farmasi. Dan pasti ada juga orang atau kelompok tertentu yang memang berharap Ibu Siti Fadilah dipenjara. Ini adalah fakta yang menyakitkan di negara kita. Para dokter adalah pahlawan kemanusiaan. Tapi industri kesehatan, termasuk rumah sakit, industri farmasi, industri vaksin adalah bisnis yang tak mungkin lepas dari benturan kepentingan. Dokter sejati, pahlawan kemanusiaan, pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya. Yang sakit beneran ada, contohnya Menteri Perhubungan kita. Memang sakit. Tapi yang tesnya positif COVID padahal nggak sakit juga banyak. Dampak negatif dari APBN untuk subsidi korban COVID, dan ini dilemanya, adalah benturan kepentingan. Ada pihak-pihak yang ingin jumlah korban COVID menjadi banyak, bisnis anggaran. Padahal uangnya adalah utang yang harus dicicil oleh rakyat selama 50 tahun. Penggelembungan jumlah korban COVID di rumah sakit terjadi di Amerika. Saya akan sampaikan bukti-buktinya pada tayangan berikut. Sementara di Indonesia bukan rahasia lagi bahwa organisasi dokter justru mengkritik pemerintah yang dianggap mengecilkan jumlah korban COVID. Tampaknya sebagian dokter ingin korban COVID lebih banyak, sejalan dengan WHO. Sebuah organisasi besar pasti tak luput dari kepentingan politik.
Kalau ada dokter yang tak disukai oleh organisasi, tapi diangkat jadi Menteri Kesehatan, sudah pasti banyak yang tidak happy. Oleh sebab itu, jangan harap semua dokter satu suara soal COVID. Kalau saya boleh saran kepada Pak Menteri Kesehatan, untuk sementara ini tetaplah di luar radar. Mohon bikin penelitian sendiri tentang COVID ini. Saya yakin cukup 10 orang saja. Tapi tak mungkin bisa dilakukan sendirian seperti oleh Dr. Kaufman dan lain-lain karena tak ada biayanya. Lakukanlah penelitian diam-diam. Saat ini sudah betul, tak perlu debat publik, tak perlu menjelaskan pada rakyat. Cukup laporkan pada presiden. Rakyat tak perlu tahu, yang penting hasilnya. Saya menghimbau kepada 160.000 dokter di Indonesia agar satu suara soal rekannya, seorang dokter mantan Menteri Kesehatan yang difitnah dan dipenjara. Tunjukkan solidaritas sesama dokter. Mari kita bela Ibu Siti Fadilah, baru setelah itu kita bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol independensi kita dari kekuatan asing yang ditumpangi oleh kepentingan bisnis industri vaksin. Selama tidak independen dari WHO yang digaji oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin dunia, lebih baik kita tak usah bicara soal COVID. Ibu Siti Fadilah adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang zolim. Bahwa kita, bangsa Indonesia, bukan sekumpulan domba yang digiring oleh juru selamat palsu menuju pejagalan. Then we are nothing but sheep being herded to the final slaughterhouse. I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not fall. I choose to live, not die. And I know that what's within me is also within you. That's why I ask you now to join me. Join me. Rise up with me. Rise up on the wings of this slain angel. We'll rebuild on the soul of this little warrior. We will pick up his standard and raise it high. Carry it forward until this city, your city, our city, his city, is a palace again.